jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kita akan mengupas tuntas kompetensi dasar 4.9 Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen itu sendiri. Kita akan mulai dari tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri adalah berorientasi pada bakat dan minat peserta didik. Namun di samping itu juga diperlukannya pengembangan untuk bisa menciptakan karya sastra, khususnya di bidang sastra Indonesia. Salah satunya yaitu mencipta cerpen. Nah, selain menciptakan, perlu juga adanya media untuk mempublikasikan karya sastra yang telah kita buat. Maka pagi hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih menulis cerpen yang menarik, tentunya diminati pembaca, dan bagaimana agar mendapatkan jumlah pembaca yang sangat banyak, yaitu melalui platform digital. Cara kerjanya sebagai berikut. Menulis cerita pendek yang menarik dengan media platform digital pada Plaza Cerpen. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA, SMK, MA. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia kelas 11 pada 4.9 mengonstruksi cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kita awali dari definisi cerpen itu sendiri. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh dengan segala konflik dan penyelesaiannya. Cerpen adalah sastra populer yang bentuknya lebih sederhana dari novel, karena hanya memotret satu inti kejadian yang dikemas dalam cerita yang padat. Kita awali dari unsur pembangun cerpen, terdiri dari dua unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik meliputi tema cerita, tokoh dan penokohan, alur cerita, sudut pandang penceritaan, point of view, tempat atau setting cerita, gaya bahasa, dan amanat cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu latar belakang, kehidupan pengarang, dan nilai yang terkandung pada cerita. Tahapan mengonstruksi cerpen di antaranya memiliki ide tema dalam bentuk premis, memilih sudut pandang penceritaan yang cocok ketika mengemas cerita, memilih tokoh dengan karakter yang kuat, memasukkan konflik yang menantang pada alur cerita dan ending yang tidak mudah ditebak oleh pembaca, setting dan penggambaran yang memukau serta mendukung tema cerita, mengemas dengan gaya bahasa yang menarik, dan jangan lupa sertakan pesan yang mengandung nilai mendalam pada cerita. Selanjutnya kita akan mengupas bagaimana proses kreatif menulis cerpen yang menarik. Yang pertama, ide tema berupa premis. Bagaimanakah rumusnya? Yaitu nama tokoh plus karakter tokoh plus keinginan plus hambatan atau kesulitan plus usaha yang dilakukan plus hasil. Dengan melakukan planning di awal melalui premis ide cerita, maka penulis akan dengan mudah mengembangkan ide cerita yang ingin diungkapkan dalam sebuah cerpen. Selanjutnya, memilih tokoh dengan karakter yang kuat. Tokoh dengan karakter yang kuat akan menjadi daya tarik membaca dalam setiap kisah. Kekhasan sifat tokoh akan membuat pembaca tetap menyukai si tokoh dan tidak akan lengah dari paragraf per paragraf cerpen yang dibuat. Yang ketiga, memilih sudut pandang penceritaan yang tepat. Dan selanjutnya alur cerita dengan konflik yang menantang. Alur maju, mundur, ataupun campuran menjadi pilihan apapun alurnya. Hal utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah dapat menciptakan konflik, ketegangan, kepanikan, bahkan keputusasaan melalui batas tenggang waktu atau deadline
syarat tertentu, tekanan, taruhan, dan cara satu-satunya meski itu sangat berbahaya sampai mengorbankan hal penting. Namun ujungnya mendapatkan perlakuan yang tak seharusnya. Harus dapat dimasukkan dalam alur cerita yang diciptakan oleh penulis. Tahap selanjutnya yaitu pemilihan setting dan penggambaran setting yang memukau. Pemilihan setting yang tepat dan penggambaran setting yang memukau melalui diksi cerpen akan dapat menarik pembaca. Kemudian pemilihan gaya bahasa yang memukau juga menjadikan cerita semakin hidup, bahkan membuat pembaca tak lengah satu kata pun bertubi-tubi. Kata-kata yang tersusun akan semakin membius pembaca dan menciptakan imajinasi pembaca sesuai dengan ekspektasi penulis tentunya. Dan terakhir, pesan yang mendalam dalam cerita. Karena pesan dalam suatu cerita adalah ruh yang wajib dan harus mampu dituangkan oleh penulis cerpen. Menciptakan karya sastra, cerpen merupakan aktualisasi diri siswa dalam pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Namun, diperlukannya juga media untuk mempublikasikan karya sastra tersebut. Platform digital menjadi media pilihan bagi penulis cerpen, khususnya remaja. Bagaimana mengemas cerita pada platform digital? Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Pilih platform digital yang sesuai dengan usia pembaca cerpen yang Anda buat. 2. Mendaftar menjadi penulis atau autor dalam platform digital tersebut. Yang ketiga, buat judul yang sangat memukau sehingga pembaca tertarik untuk mengunduh atau membaca cerpen Anda di platform digital. Yang keempat, rajin share link cerpen yang telah Anda tulis ke media sosial, teman sejawat, dan kepada siapa saja sebanyak-banyaknya pembaca akan membuat karya cerpen Anda mendapatkan jumlah viewers yang banyak. Dan terakhir, ketika viewers atau jumlah pembaca cerpenmu makin naik, akan mendapatkan poin dan tentunya koin dari platform digital tersebut, bahkan akan mendapatkan gratis penerbitan ketika memiliki beberapa kumpulan cerpen. Contoh cerpen digital di platform Noveltoon pada Plaza Cerpen. Judulnya yaitu Plang, autornya Sriningsih Hutomo. Saya sendiri dengan jumlah viewers 2.984 viewers. Cuplikan cerpen dari Plaza Cerpen Noveltoon berjudul Plang memiliki ribuan viewers karena memiliki pesan moral yang luar biasa, yaitu kepedulian terhadap sesama. Bersama-sama kita baca cuplikan cerpen Plang berikut ini. Sore itu rasaku campur aduk dan tak mampu untuk mengungkapkan apakah sebenarnya maksud kedatanganku. Perempuan berparas manis, pipinya sedikit tirus dan berkulit sawo matang. Dengan sigap membukakan pintu untukku. Ekspresi tajuk begitu mengenali aku. Pastinya dia kaget karena sama sekali tidak menyangka akan kedatanganku yang tiba-tiba ke rumahnya. Dengan keramahannya dipersilahkannya untuk masuk dengan segera. Tanpa ragu dia menjabat tanganku dengan sangat erat. Kemudian mempersilahkanku duduk. Santi adalah sahabatku semasa kecil kala masih SD. Kebaikannya terhadapku kala itu sungguh membuat pedih rasaku. Menjaga dan bertanggung jawab terhadapku layaknya aku adalah saudara dan anak bagi orang tua mereka. Kebaikan mereka tulus dan tanpa pamrih. Mataku tertuju pada tumpukan berkas di meja kerjaku. Salah satu berkas yang tak bisa kulepas sejak 10 menit yang lalu adalah kopi surat SP3 atas kredit macet sahabatku itu. Dan sebentar lagi aku mewakili bank tempatku untuk mengadakan penyitaan aset. Artinya tanah dan rumah Santi sebentar lagi akan menjadi milik bank dan akan dipasang plang pemberitahuan bahwa rumah tersebut adalah milik bank. Demikian mengonstruksi cerpen yang menarik pembaca di media platform digital. Seyogyanya pembelajaran sastra Indonesia adalah dapat memperhalus rasa
pembuat cerpen maupun pembacanya. Seorang penulis dapat menyampaikan ide, kemudian seorang pembaca dapat merasakan bahwa pesan yang ingin disampaikan penulisnya. Disitulah dapat terlihat bahwa karya sastra itu dapat memiliki hasil yang luar biasa, yaitu memperhalus rasa. Kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.